Beberapa hari kemudian, Minato mulai khawatir sama Howo. Soalnya sejak dia pakai wujud aslinya, Howo tuh bobok terus dan gak bangun-bangun. Kata Yamachan sih Howo kebanyakan pakai kekuatan aslinya, tapi ntar paling juga bangun lagi kok. Akhirnya Minato mutusin buat latihan pakai kekuatan penyegelan yang dia dapat dari Amaterasu kemarin. Minato mikir, kalau dia bisa belajar nyegel sebagian kekuatannya, mungkin Minato bisa ngasih itu ke Harima. Ya Macan setuju banget sih. Soalnya sayang banget kalau kekuatan Minato yang luber-luber kebuang percuma. Tapi pas Minato nyoba nyegel kekuatannya ke dalam kotak, ya Macan ngeliat kalau masih ada banyak celah di segelnya dan kekuatannya bocor kemana-mana. Kayaknya Minato masih butuh waktu deh buat benar-benar nguasain kekuatan itu. Siangnya pas lagi ngeteh, Minato cerita kalau calon pembeli yang harusnya datang buat ngeliat rumah hari ini tuh tiba-tiba batal lagi. Padahal dia udah bersihin rumah mati-matian loh. Terus ini juga udah ketiga kalinya ada pembeli yang batal di menit-menit terakhir. Alah, paling ini juga ulahnya ya Macan cuy. Biar Minato tetap tinggal di sini. Terus tiba-tiba ya Macan pakai kekuatannya buat ngebikin bunga-bunga sakura di taman mekar. Minato langsung seneng banget tuh. Tapi gara-gara itu ya Macan berubah jadi chibi lagi deh. Minato terus kepo. Gimana sih caranya ya Macan bisa bikin sakura kayak gitu? Kata ya Macan sih lewat kekuatan di matanya. Soalnya itu metode paling gampang buat dia. Pas ngedengar itu, Minato jadi inget lagi tuh kata-kata Amaterasu. Katanya Minato tuh nggak harus pakai kotak kayak Amaterasu. Dan Minato bisa pakai benda yang menurutnya cocok aja. Akhirnya Minato mutusin buat nyegel kekuatannya pakai buku catatan biasa. Tiba-tiba Howo kebangun dong. Gara-gara ngedengar ada buru yang nyanyinya fales. Nah, kan langsung diomelin tuh sama Howo. Beberapa waktu kemudian, Minato dan para musang lagi naik gunung buat cari rebung. Kata Yamachan, rebung tuh bisa ngebantu Minato nguasain kekuatan segel. Makanya Minato nurut. Sementara itu di rumah, Fujin sama Raijin lagi minum-minum tuh bareng Yamachan. Fujin ngaku kalau dia yang ngebikin para manusia yang mau beli rumah itu nggak jadi. Katanya dia ngelempar mereka ke alam dewa selama sejam terus dilepasin lagi, anjir. Makanya mereka nggak berani lagi tuh deket-deket ke rumah. Ya elah, iseng banget sih. Raijin juga bilang kalau itu tuh jahat banget. Tapi dia juga ingat kalau dulu Yamachan juga pernah masukin orang ngeselin ke dunia dewa buat nyiksa dia. Nah, kalau itu kan emang orangnya nyebelin sih. Hihihi. Tiba-tiba mereka ngeliat ada alam dewa terbengkalai lagi tuh di langit dan ngarah ke gunung. Mereka langsung mikir kalau tuh anomali pasti lagi ngikutin Minato deh. Mereka nggak bisa ngebiarin Minato kesedot masuk lagi. Jadi Raijin langsung pakai sedikit kekuatannya buat ngehancurin alam dewa itu. Tapi dia heran, kok Minato bisa narik alam dewa kayak gitu ya? Selama ini dia tuh udah ngeliat banyak manusia dan hal kayak gitu tuh nggak normal. Ya, tapi Minato kan emang bukan manusia biasa. Walaupun dia manusia, tapi tiap hari dia hidupnya bareng para dewa mulu, anjir. Jadi ya wajar aja kalau itu punya efek ke dirinya. Fujin terus mikir, apa dia perlu ngasih Minato tambahan kekuatan lagi ya biar kejadian kayak gini gak terulang? Tapi ya Macan langsung ngingetin, kalau Minato kebanyakan dapat kekuatan dewa, ntar dia bisa berhenti jadi manusia loh. Lah, berarti bisa jadi dewa gitu. Kalau menurut Fujin sih nggak masalah ya. Kan tergantung Minato mau pakai kekuatannya buat apa. Dan mereka tahu kalau Minato bukan tipe orang yang bakalan pakai kekuatannya buat hal jahat. Sementara di gunung, Minato sama yang lain akhirnya nyampe di lokasi rebung. Minato lagi siap-siap ngegali tuh. Tapi tiba-tiba ada beruang gede yang muncul di depannya. Wah, Minato langsung takut banget dong. Ya Macan yang rasa Minato lagi dalam bahaya langsung ngambil alih badannya Utsugi. Terus dia bilang ke Minato buat nggak usah takut. Katanya tuh beruang nggak ada niatan buat nyakitin dia kok. Si beruang malah pengen ngucapin makasih. Soalnya Minato udah ngerawat kepala suku mereka, yaitu Kirin. Si beruang terus nawarin buat bantuin ngegali rebung. Ya udahlah, walaupun deg-degan dikit Minato setuju deh tuh. Nggak pakai lama. Tuh beruang berhasil ngumpulin rebung banyak banget. Dia juga bilang kalau rebung tuh paling enak dimakan langsung pas habis dipanen. Ya Macan juga setuju tuh. Jadi akhirnya Minato langsung masak rebung itu seadanya. Ya cuma dikasih kecap asin doang, tapi rasanya tetap enak kok.
Pas lagi makan, Minato nanya tuh ke Yamachan, sebenarnya rebung itu efeknya apa buat kekuatannya? Soalnya Minato nggak ngerasa ada perubahan apa-apa tuh. Tapi kata Yamachan nggak ada efek khusus kok. Yamachan cuma nyuruh Minato buat nyari soalnya dia lagi pengen makan rebung aja. Selain itu, dia juga pengen ngasih Minato kegiatan. Soalnya sejak latihan kekuatan segel, Minato tuh kelihatan stres banget. Iya sih, si Minato juga ngakuin tuh. Sekarang dia ngerasa lebih tenang dibanding sebelumnya. Dan rebungnya juga enak tuh. Jadi ya nggak sia-sia juga sih perjalanan ini. Beberapa saat kemudian, Minato udah balik ke rumah. Dia lagi main shogi tuh bareng Yamachan. Dan tiba-tiba ada cahaya terang banget di kolam. Wah, Minato langsung khawatir tuh. Tapi Yamachan bilang santai aja. Hal kayak gitu kadang emang kejadian kok kalau ada dewa atau makhluk nyasar. Lah, bener aja dong. Gak lama muncul dewa gendut bernama Ebisan dari kolam. Ebisan minta maaf gara-gara udah nyelonong masuk. Tapi dia nggak punya niat aneh-aneh kok. Ebisan cuma dengar kabar soal rumah ini. Rumornya ada manusia yang sering dapat berkah dari para dewa. Minato sih masih kelihatan was-was nih sama Ebisan. Tapi Yamachan kelihatan santai aja tuh. Jadi harusnya aman lah ya. Pas Minato mau ngajak ngobrol lagi, Ebisan udah duduk di sebelahnya. Kata dia tamannya Minato tuh bagus banget. Apalagi ada pemandian air panasnya juga tuh. Ya elah, ngode-ngode pengen nyobain kan lo? Akhirnya Minato nawarin Ebisan berendam di onsen itu kalau mau. Ebisan langsung seneng banget lah. Dan sebagai ucapan makasih, dia ngasih Minato sekantong kue ikan. Malah si Yamachan tuh yang kesenangan. Apalagi kata Ebisan kue ikannya tuh rasanya macem-macem. Ya udah, abis itu Minato ngantar Ebisan ke pemandian. Tapi pas lagi berendam, Ebisan ngeliat Minato dengan pandangan sus. Terus dia bilang kalau Minato tuh udah nggak kayak manusia lagi. Minato bingung lah maksud si Ebisan apaan. Besokannya, Minato balik latihan segel lagi tuh. Dia udah mulai paham sama caranya. Pas dia keluar buat istirahat bentar, Minato ngeliat ada tamu. Namanya Sumugi. Dia tuh kayak roh rubah gitu. Sumugi nggak nyangka ada pemandian air panas secantik ini di sekitar situ. Dia nanya ke Minato, apa Minato pemilik rumah ini? Enggak kok, aku cuma lagi ngejagain doang. Minato terus nyadar kalau Sumugi ngelirik ke arah onsen terus. Jadi dia nanya tuh apa Sumugi mau berendam. Tapi Sumugi malah kayak sundere gitu anjir. Padahal udah kelihatan banget dia pengen nyobain. Ya udah, Minato nawarin makan siang dulu tuh. Sumuginya langsung mau dong. Ya elah, pakai jual mahal segala lu, Cing. Sumugi ngenalin diri sebagai bawahannya Dewa Gunung yang ada di sebelah gunungnya Yamachan. Minato agak kaget, soalnya dia nggak tahu gunung lain tuh juga punya dewa. Sumugi terus nyapa Yamachan tuh, dan Yamachan kelihatannya kenal tuh sama dia. Jadi Yamachan ngebolehin Sumugi buat makan bareng mereka. Abis Minato selesai masak, Sumugi nyobain makanannya. Katanya enak banget dong. Langsung deh tuh dihabisin tanpa sisa. Sebagai balasannya, Sumugi ngasih Minato buah persis suci yang dipanen dari taman di gunungnya. Katanya sih buah kayak gitu biasanya cuma bisa dimakan sama dewa. Jadi sebaiknya jangan dimakan sama Minato ya. Mending buat pajangan aja deh. Soalnya buahnya tuh wangi banget dan gak bakalan busuk selamanya. Minato langsung terima hadiahnya Sumugi. Habis itu dia bilang kalau Sumugi boleh pakai onsen kapanpun dia mau. Wah, Sumugi langsung seneng banget dong. Abis itu Sumugi nanya, apa Minato sering pakai onsennya? Ya iyalah, orang tiap hari dia mandi di situ. Pantas aja. Kata Sumugi, Minato tuh udah gak kerasa kayak manusia lagi. Minato langsung kaget dong. Kok omongan Sumugi mirip sama Ebisan kemarin ya? Abis Sumugi pergi, Minato nanya tuh ke Yamachan. Apa Minato ini beneran udah bukan manusia lagi? Minato juga mikir. Jangan-jangan gara-gara sering bergaul sama dewa dia jadi berubah ya? Jujur aja sih Minato jadi agak takut. Yamachan bilang kalau Minato emang udah berubah. Tapi apapun kekuatan yang dia dapat nanti, Minato tetap bakalan jadi dirinya sendiri kok. Minato terus nanya lah, apa itu berarti dia tetap bisa hidup dan mati sebagai manusia? Yamachan janji kalau Minato masih bisa punya hidup normal. Ya, walaupun gak bisa kayak manusia normal ya.
Wah, Minato langsung agak lega deh tuh ngedengarnya. Ya kali harus ngejagain gunung kayak ya macan kan. Jadi dia mutusin buat terus latihan dan nguasain kekuatannya. Ya macan bilang, kunci buat nguasain kekuatan segel tuh mungkin ada di masa lalunya. Soalnya sejak kecil si Minato udah bisa ngelihat hal-hal gaib kan. Minato terus nyoba nginget-nginget memorinya waktu kecil tuh. Soal pertemuan pertamanya sama makhluk halus. Wah, emang hubungannya apa ya?